Shalom, damai di hati, shalom. Selamat hari Minggu dan secara khusus selamat hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Di hari ini seluruh umat percaya, orang Kristen merayakan hari ketuangan Roh Kudus atau hari Pentakosta, hari ke-50. Mengapa hari ke-50? Kita hitung dari hari kebangkitan atau hari Paskah. Dapatlah hari ke-50 pada hari ini sebagai hari Pentakosta, ataupun 10 hari sesudah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tentu kita bersyukur karena dengan tuntunan kuasa Roh Kudus terus menuntun perjalanan gereja Tuhan, menuntun, membimbing penginjilan, misi Yesus Kristus melalui gerejanya. Termasuk kita tentu sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Tetap eksis baik di tanah Minahasa, di luar tanah Minahasa, bahkan sampai di luar negeri. Walaupun dalam pelayanan, dalam mengabarkan kabar baik, kabar selamat, melaksanakan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, tentu tidak sedikit juga tantangan-tantangan, ancaman-ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi janji Tuhan, ya dan amin. Ketika Tuhan hendak naik ke sorga, ada janji-janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya, ataupun juga kita sebagai orang percaya, sebagai warga gereja, bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Mazmur, kami ulangi, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan tadi bahwa termasuk kita warga Gemim, tentu banyak sekali tantangan yang sedang diperhadapkan atau sementara diperhadapkan di tengah-tengah lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus yang sudah dicurahkan terus menuntun, memberkati pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gerejanya. Dan tema di minggu yang berjalan ini adalah bagaimana kita memberitakan Injil dengan segala resiko. Beritakanlah Injil dengan segala resiko. Kalau mau baca DP tema itu suatu perintah. Beritakanlah Injil dengan segala resiko. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji akan mau mulus-mulus itu perjalanan penginjilan, pemberitaan Injil di dunia ini. Saudara-saudara, cerita dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33, kalau kita membaca keseluruhan bagian ini, isinya bagaimana murid-muridnya ketika Dia panggil dan ketika Dia akan utus untuk menyampaikan kabar baik, kabar selamat tentang Injil kerajaan sorga, bahwa tidak usah takut, bahwa Tuhan yang akan terus menuntun melalui kuasanya, kuasa Roh Kudusnya. Murid-murid di sini atau pengikut-pengikut Kristus di sini ibarat seperti domba. Domba yang akan diutus di tengah-tengah serigala.
Jadi dua hewan, dua binatang yang boleh dikatakan sangat bertentangan. Kalau domba, orang tahu, mungkin orang pernah baca-baca, itu domba kasihan, domba yang binatang yang lemah, binatang yang harus dituntun, binatang yang tidak memiliki satu pertahanan, binatang yang tidak bisa juga lari cepat karena dia pakai kaki pendek, beda dengan serigala. Nah, jadi Yesus mengambil perumpamaan ini ibarat seperti domba, itu pengikut-pengikut Kristus. Dan serigala adalah hewan yang bisa mengancam itu domba. Dan kalau serigala ya binatang yang orang tahu juga adalah binatang yang buas. Dia bisa membunuh atau dia bisa membinasakan itu domba. Jadi boleh dikatakan juga nih serigala ini sebagai predator, pemangsa buat binatang-binatang yang seperti domba, lemah, tidak berdaya. Nah, saudara-saudara, hal ini berarti bahwa murid-muridnya yang diibaratkan seperti domba yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus akan selalu berhadapan dengan penentang-penentang, akan selalu berhadapan dengan ancaman-ancaman. Kalau penentang biasa orang dengar itu oposisi, penentang. Dan juga diperhadapkan dengan penganiayaan. Dengan adanya ancaman, dengan adanya penentang-penentang ataupun penganiayaan-penganiayaan bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Di sini jalan keluarnya dikatakan oleh Tuhan Yesus harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, bukan menjadi ular. Cerdik seperti ular. Artinya dari binatang ini, ular ini yang kita juga tahu bahwa semua orang kecuali ada di antara orang yang tidak takut ular. Ada? Ada yang berani? Ada ya? Sama dengan di televisi, orang pegang-pegang. Orang biar cuma ulat, bukan ular, ulat di daun-daun. So bagaimana mau lihat, apalagi mau pegang, apalagi so melekat pada orang badan. Nah, kalau ular dalam mitologi Yunani itu sebagai dewa penyembuh dan sebagai simbol hikmat. Itu dalam mitologi dari Yunani. Dan salah satu ciri dari ular, jadi tidak semua katu hewan kong orang mau bilang dia binatang buas, tapi ada ciri-cirinya yang baik untuk kita bisa ambil. Salah satu ciri ular ketika dia terancam, secara cepat dengan gesit dia menghindar. Karena sesungguhnya itu ular sebenarnya takut pada manusia. Bukan tabo balai manusia tuh takut pak ular. Kecuali kalau dia pe nyawa, dia pe tubuh itu terancam atau kita mengganggu dia, maka dia akan balik menyerang kita. Itu kalau ular ya. Jadi sekali lagi salah satu ciri dari ular ini ketika dia terancam, dia cepat untuk menghindar atau dia melarikan diri. Nah, cerdik seperti ular itu dapat diartikan di sini bijak, dapat diartikan pintar, dapat diartikan cari akal atau putar otak. Bagaimana keluar dari bahaya, dari ancaman-ancaman yang mengancam kita. Dan bukan sikap menantang, tapi juga bukan pengecut, bukan pengkhianat,
melainkan tulus, setia, penuh kasih, damai, berkomitmen pada kebenaran seperti burung merpati. Jadi kalau dari ular itu dia memang secara cepat mau melarikan diri. Tapi tuh melarikan diri ini jangan juga orang mau artikan berarti orang ketika ada bahaya, ketika ada tantangan, kong orang tidak mampu untuk menghadapi, orang menghindar, orang melarikan diri, kong orang soalnya tidak mau bikin apa yang Tuhan dah bilang, apa yang Tuhan ada suruh. Nah saudara-saudara, jadi tulus seperti merpati. Kalau orang lihat-lihat tuh burung merpati atau juga baca-baca itu DP warna kebanyakan warna putih ya. Seperti simbol hari ketuangan Roh Kudus itu burung merpati. Ya, kalau tuh burung merpati ini kalau juga orang baca-baca dia adalah satu hewan ataupun burung yang setia. Benar atau tidak, itu burung merpati dia cuma memiliki satu pasangan. Itu artinya yang setia. Itu antara lain yang merpati, tetap setia. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tulus seperti merpati. Dan ketika murid-murid diperhadapkan dengan ancaman ataupun tantangan-tantangan, memang dikatakan di ayat 23 tadi, larilah ke kota. Larilah ke kota yang lain. Tapi bukan berarti semua kasih tinggal tuh apa yang ada suruh pada dia, ada suruh baking. Dan artinya di sini waspadalah. Pandai-pandailah. Murid-murid Yesus dibekali ketika mereka akan disuruh dan diutus untuk pergi. Murid-murid Yesus dikuatkan untuk bagaimana mereka meneladani seperti Yesus yang tidak takut pada penentang-penentang. Yesus rela mati, Yesus rela menderita dalam dia melaksanakan misi di tengah-tengah dunia ini. Ketika dia masih ada di dalam dunia, diutus Bapaknya untuk ada di dalam dunia, menjadi manusia seperti kita, terus dan terus melaksanakan misi sampai selesai. Dan sudah selesai pekerjaan misinya di tengah-tengah dunia ini, Yesus terangkat ke sorga, naik ke sorga. Tapi bukan berarti Tuhan sok kasih tinggal tuh murid-murid. Tapi justru dia janjikan Roh Kudus akan turun, menyertai, melindungi, menuntun gereja Tuhan, bahkan kita semua di tengah-tengah dunia ini dalam menyampaikan, memberitakan kabar selamat, kabar baik. Saudara-saudara, orang percaya, kita sebagai warga gerejanya, saya dan saudara-saudara diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar selamat. Walaupun ada ancaman, ada tantangan, ada penderitaan, ada penganiayaan yang kita hadapi. Tapi ada Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudusnya yang terus menuntun kita. Yang dimaksudkan juga mulai dari Yerusalem itu mulai dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan rumah tangga kita. Jadi itu menyampaikan kabar baik itu bukan hanya ketika kita keluar atau seperti ini kita ada di tempat ini menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain, pada sesama, tapi mulai dalam lingkungan keluarga kita atau rumah tangga kita masing-masing. Dan ancaman-ancaman itu atau tantangan-tantangan itu bisa datang dari dalam. Mungkin saja tantangan itu datang dari keluarga kita sendiri, dalam satu keluarga. Atau juga tantangan itu bisa datang dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dalam pelayanan.
anggota jemaat. Tapi juga ancaman itu bisa datang dari luar. Maksudnya dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah atau orang-orang fasik. Nah, saudara-saudara, ketika kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang diibaratkan seperti domba yang lemah, tapi bukan berarti kita tidak ada kekuatan, tidak ada akal, tidak punya pikiran untuk menghadapi semua tantangan, ancaman-ancaman itu. Kita harus pintar, bijak, menghindar dari ancaman tersebut. Dan tentu sangat penting bagi kita adalah bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang menolong, yang menghibur, yang menguatkan kita. Injil atau kabar baik, yaitu Yesus Kristus, yang kita beritakan, yang kita sampaikan pada dunia, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihambat oleh orang-orang penentang, oleh pengkhianat, oleh pengecut. Semakin dibabat, semakin merambat. Pelayanan gereja Tuhan terus dan terus berjalan, melangkah ke depan. Kalau boleh pinjam ungkapan dari Ketua BPMS, pelayanan saya tidak bisa dibingkai oleh apa kata orang tentang saya atau tentang kami. Tetap berjalan karena ada Tuhan, Tuhan yang sudah mengutus, dan ada ungkapan juga Tuhan yang urus. Artinya penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan gereja Tuhan dalam melaksanakan misi Kristus. Semua orang percaya diberi tugas, semua orang percaya diberi amanat untuk menyampaikan kepada dunia tentang siapakah Yesus Kristus. Dan termasuk kita gereja Masih Injili di Minahasa, semua orang, semua jemaat. Tapi ada pelayan-pelayan khusus, yaitulah diaken, penatua, guru agama, dan para pendeta yang ada kasih tugas khusus berdasarkan tata gereja. Kalau sekarang tata gereja Gemim 2021 yang menjadi aturan-aturan dalam melaksanakan pelayanan ataupun gereja sebagai satu organisasi. Roh Kudus terus menuntun kita semua menjadi duta-duta Kristus, memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Dan hal ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk terus berjalan, karena sekali lagi Dia ada bersama dengan kita, dan sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita percaya Dia tetap ada, menyertai dengan setia, menyertai kita, memelihara kita, memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di hari ini akan dilantik pengurus Panji Yosua yang ada di Gemim Immanuel Jakarta Barat. Tentu punya maksud antara lain untuk atau demi menjaga keamanan, ketertiban ketika kita beribadah seperti saat ini, atau juga ketika ada perayaan-perayaan hari raya gerejawi, ada Panji Yosua yang bersama-sama untuk menjaga supaya kita tetap aman beribadah, khususnya ketika ada di tempat ibadah ini. Puji Tuhan kalau sampai saat ini Gemim Immanuel Jakarta Barat, karena cuma torang Gemim Immanuel Jakarta Barat yang sampai sekarang tidak pindah-pindah tanpa ibadah. Kalau mau banding tuh gereja, tuh jemaat lain juga yang kalau kemarin hari di sidang majelis wilayah ada informasi bahwa
Gemim Sion Jakarta Utara akan mau pindah tempat ibadah. Gemim Trinitas akan mau pindah tempat ibadah. Gemim Penabur Bandung akan mau pindah tempat ibadah. Karena itu memang situasi yang ada di kota besar seperti ini. Tapi kita semua bersyukur masih diberi kepercayaan untuk mau pakai ini ruangan, beribadah, berkumpul. Dan lingkungannya sampai saat ini aman saja. Bersyukur. Tapi karena ada akan ada pelantikan Panji Yosua, mari torang sama-sama juga membantu. Walaupun ada security, tapi enggak apa-apa, ada Panji Yosua yang akan membantu untuk ketika ada ibadah-ibadah seperti hari ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati semua jemaat dan secara khusus Panji Yosua yang akan dilantik sebentar. Jadilah laskar-laskar Kristus yang siap untuk menjaga, menertibkan, bahkan siap untuk melawan kalau ada gangguan-gangguan jahat dari lingkungan yang ada di sekitar, supaya orang tetap beribadah dengan aman di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.